Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas adalah masih mengenai bangun datar, yaitu untuk segitiganya yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semangat ya. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari segitiga. Apa sih segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis. Namanya saja segitiga, ada kata-kata 3, artinya memiliki 3 buah ruas garis atau sisi. Istilah lain ruas garis adalah sisi. Nah, karena memiliki 3 buah ruas garis, maka memiliki 3 buah sudut juga. Itulah segitiga ya. Nah, berikut ini contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk segitiga. Di sini ada ini ya, hiasan yang ada di pesta-pesta. Lalu ada ini penggaris berbentuk segitiga. Nah, ini yang paling enak, ini kue tart ini berbentuk segitiga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pastinya kakak sudah paham ya, benda di sekitar kakak yang berbentuk segitiga. Kita lanjutkan ke pembahasan jenis segitiga. Jika berdasarkan panjang sisinya, segitiga memiliki 3 jenis. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga segitiga sebarang. Mari kita bahas satu persatu. Untuk segitiga sama sisi, apa saja sih dan bagaimana sifat-sifat segitiga sama sisi? Ini bisa dilihat dari sini, gambar ini, supaya kita bisa memahami sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Yang pertama, sifatnya ketiga sisinya sama panjang. Namanya saja sama sisi, sisinya sama. Sisi yang mana yang sama? Semuanya, ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi AC kalau pada segitiga ABC ini. Nah, ukurannya panjangnya sama. Selanjutnya sudut-sudutnya sama besar. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Ini ya yang ditandai dengan warna merah ini. Sudutnya sama besar dan sudah pasti besarnya yaitu 60 derajat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti akan dibahas. Sifat yang ketiga mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotongan tepat di satu titik. Garis putus-putus inilah yang disebut sumbu simetri, berpotongan di titik tengah ini nih. Selanjutnya memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Dan yang terakhir dapat menempati bingkainya kembali dengan 6 cara. Oke, kita lanjutkan. Segitiga sama kaki, berarti kakinya sama ya. Berikut ini gambarnya, contohnya ada segitiga ABC. Sifat yang pertama, 2 buah sisinya sama panjang. Dari gambar ini yang mana yang sama? Ya, betul, sisi AC dan sisi BC. Biasanya ditandai dengan simbol garis seperti ini ya, artinya sisinya sama ukurannya. Sifat yang kedua, 2 buah sudutnya sama besar. Sudut yang mana kalau dari segitiga ini? Sudut A dan sudut B, besarnya sama. Lalu mempunyai 1 sumbu simetri. Garis putus-putus warna hijau ini nih sumbu simetrinya. Berikutnya memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Dan terakhir dapat menempati bingkainya kembali dengan 2 cara. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, segitiga sebarang. Ini gambar dari segitiga sebarang. Sifat-sifatnya, yang pertama panjang ketiga sisinya berbeda. Ukurannya berbeda semua nih sisi-sisinya. Sehingga besar ketiga sudutnya juga berbeda. Dan terakhir sifatnya tidak memiliki simetri lipat. Karena ukurannya berbeda jadi tidak memiliki simetri lipat. Oke, kita lanjutkan. Masih mengenai jenis segitiga. Jika berdasarkan besar sudutnya, maka ada 3 jenis. Yang pertama segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk segitiga lancip terlebih dahulu. Kenapa sih bisa disebut segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Sudut lancip masih ingat ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau dari gambar biasanya seperti ini nih bentuknya nih. Yang mana yang sudut lancip? Semua sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C ini besarnya kurang dari 90 derajat. Ya. Lalu ini gambar segitiga lancip yang lainnya. Ya, biasanya kalau sudah paham lancip, maka dari melihat saja sudah ketahuan mana yang merupakan segitiga lancip. Baik, kita lanjutkan. Segitiga siku-siku.
Ya, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi dari ketiga sudut yang ada di segitiga, cukup jika ada salah satu sudutnya saja yang siku-siku, jadi segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Siku-siku besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dari segitiga siku-siku. Ada segitiga ABC, siku-sikunya di mana? Iya, benar, ada di sudut A. Biasanya simbol siku-siku seperti ini. Contoh yang lain, ada segitiga PQR. Siku-sikunya di mana? Iya, benar, ada di P. Ini simbol lain dari siku-siku seperti ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Ya, jadi cukup salah satu sudut saja dari ketiga sudut yang ada di segitiga. Jika sudutnya tumpul, maka segitiga itu dinamakan segitiga tumpul. Ya, kenapa? Karena besarnya lebih dari 90 derajat sudut tumpulnya. Berikut contohnya, ada segitiga ABC. Yang mana yang merupakan sudut tumpul? Iya, benar. Ini sudut C, ya. Dan ini contoh yang lain dari segitiga tumpul, ada segitiga PQR, segitiga KML, segitiga DEF. Ada di mana nih kalau segitiga DEF nih tumpulnya? Iya, benar, ada di sudut E. Nah, ini yang ditandai dengan garis lengkung merah, ini merupakan sudut tumpulnya ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan dari segitiga. Kita bahas mengenai sudut dalam segitiga. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Coba Kakak perhatikan, di sini ada segitiga ABC. Jika ketiga sudut segitiga ABC ini kita gunting sedikit dari ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya, lalu dari guntingan tadi, potongan tadi kita satukan seperti ini. Nah, dia membentuk sudut lurus. Ya, sudut lurus masih ingat besarnya berapa? Iya, benar, 180 derajat, ya. Jadi sudut-sudut segitiga kalau kita gabung akan membentuk sudut lurus, sehingga jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dengan kata lain, di sini ada segitiga ABC, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya 180 derajat. Selanjutnya yaitu sudut luar segitiga. Nah, dari sebuah segitiga yang ada di sini nih ABC, jika salah satu sisinya diperpanjang, misal ada di sisi AB kita perpanjang sampai ke arah titik D nih, maka terbentuk sudut CBD. Nah, sudut CBD ini posisinya ada di luar segitiga sehingga dia disebut sudut luar segitiga. Nah, ketentuan dari besar sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah besar sudut dalam segitiga yang tidak berdekatan dengan sudut luar tersebut. Nah, sudut CBD ini berdekatan dengan sudut apa? Dengan sudut B yang ada di dalam segitiga ini. Sehingga yang tidak berdekatan yaitu sudut A dan sudut C. Nah, sudut A dan sudut C jika dijumlahkan ini besarnya akan sama dengan sudut CBD. Jika ditulis sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Inilah ketentuan yang berlaku pada sudut luar segitiga, yaitu jumlahnya besar sudut dalam segitiga yang tidak berdekatan dengan sudut luar tersebut. Oke, kita bahas yang berikutnya, luas dan keliling segitiga. Nah, di sini ada segitiga bentuknya seperti ini. Ada istilah alas ya, yaitu sisi AC, dan untuk tingginya ini adalah sisi BC. Lalu untuk segitiga ABC seperti ini bentuknya, alasnya yang mana? Iya, yang AB. Tingginya yang mana? Hati-hati ya. Di sini tingginya bukan yang AC karena dia miring. Tinggi itu harus yang tegak lurus dengan alas. Jadi tingginya ini yang garis biru. Selanjutnya, jika bentuk segitiganya seperti ini, yang mana alasnya? Iya, AB ini merupakan alas. Dan untuk tingginya bukan yang AC ya, tapi yang garis putus-putus ini. Ingat ya, tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Nah, untuk luas segitiga rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi, atau setengah kali A dikali T. Pastinya sudah paham ya, karena sudah pernah
dibahas, dipelajari waktu SD. Sedangkan untuk kelilingnya, ingat, konsep keliling itu jumlah keseluruhan sisi-sisinya. Dari segitiga ABC ini, maka jumlah dari sisi AB ditambah sisi AC dan ditambah sisi CB. Nah, supaya lebih paham, mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, ada segitiga ABC. Ini merupakan segitiga sama kaki. Diketahui sudut C besarnya 40 derajat. Tentukan besar sudut A dan sudut B. Mari kita selesaikan. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudah diketahui salah satu sudutnya besarnya 40 derajat. Jadi tersisa sudut A ditambah sudut B itu sisa dari 180 derajat dikurang 40 derajat. Jadi sudut A dengan sudut B itu kalau dijumlah hasilnya 140 derajat. Nah, karena sudut A dan sudut B adalah sudut yang ada di segitiga sama kaki, ada di kakinya, jadi besarnya sama, sehingga tadi 140 derajat ini kita tinggal bagi 2 untuk masing-masing sudut A dan sudut B, sehingga besar sudut A dan sudut B itu sama, yaitu 70 derajat ya, karena sifat segitiga sama kaki. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Jika pada segitiga ABC diketahui perbandingan besar sudut-sudutnya, sudut A banding sudut B banding sudut C sama dengan 2 banding 5 banding 3, tentukan besar sudut B. Mari kita selesaikan. Di sini kita gunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga ya, 180 derajat. Lalu jumlah perbandingannya, perbandingan sudutnya, kalau kita tambahkan 2 tambah 5 tambah 3 yaitu 10. Jadi untuk besar sudut B kita bisa cari menggunakan perbandingan. Untuk sudut B perbandingannya yang mana? 5 dibandingkan dari jumlah keseluruhan sudut 10, 5 per 10 dikali jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. 5 per 10 bisa kita sederhanakan setengah dikali 180 derajat sehingga hasilnya 90 derajat. Besar sudut B adalah 90 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada segitiga dengan ukuran-ukurannya yang ditanya berapa luas dan keliling segitiga itu. Kita selesaikan. Tingginya yang mana? Tinggi segitiganya yaitu 6 cm. Alasnya 8 cm dan sisi yang lainnya 10 cm. Sehingga untuk luasnya bisa kita cari setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya 8 dikali tingginya 6. Kita sederhanakan 8 dibagi 2, 4, tersisa 4 dikali 6, maka hasilnya 24 cm persegi. Lalu untuk kelilingnya, kita jumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 10, hasilnya 24 cm. Kita ke contoh yang keempat, hitunglah luas dan keliling segitiga ABC di samping. Nah ini ya bentuknya, hati-hati seperti ini. Segitiga ABC yang ini, ABC. Mari kita selesaikan. Untuk tinggi segitiga ABC yang mana? Hati-hati, tingginya itu yang garis putus-putus ini nih, yaitu panjang CD 8 cm tingginya. Karena tingginya yang 8 cm, maka alasnya yang 9 cm ini, AB. Selanjutnya sisi yang lain dari segitiga ABC ada sisi AC panjangnya 17 dan sisi BC panjangnya 10. Maka kita bisa cari luasnya setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya 9 dikali tingginya 8. Kita sederhanakan, 8 bisa dibagi 2, 4, tersisa 9 dikali 4. Hasilnya 36 cm persegi. Lalu untuk kelilingnya, jumlah sisi-sisi pada segitiga ABC. Sisi yang mana? Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC atau CA, yaitu 9 ditambah 10 ditambah 17. Maka hasilnya 36 cm. Loh kok sama ya luas dan kelilingnya? Kebetulan saja. Dan contoh yang terakhir, diketahui luas segitiga KLM adalah 150 cm persegi. Tentukan panjang MN jika gambar segitiganya seperti ini. Dan ukuran KN 15 cm, NL 10 cm. Mari kita selesaikan. Nah, untuk alas segitiganya berarti panjang atau sisi KL.
KL merupakan jumlah dari ukuran KN ditambah NL. 15 ditambah 10 sama dengan 25 cm. Inilah ukuran alasnya. Yang ditanya panjang MN. Nah, MN ini merupakan tinggi segitiga. Jadi, kita bisa mencari tahu panjang MN dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Tadi luasnya sudah diketahui 150, kita tuliskan saja ada di ruas kiri. 150 sama dengan setengah dikali alasnya 25 dikali tingginya yang kita cari, sehingga kita simbolkan saja dengan T. Maka ini terbentuk aljabar karena ada variabel ya. Selanjutnya supaya tidak bingung, kita tukar posisinya seperti ini. Lalu kita permudah cara menghitungnya, kita pindahkan dua ini ke ruas kanan, maka dikali ya. Sehingga tersisa 25 dikali T, 25T sama dengan 150 dikali 2. Ini tadi dipindahkan ya. Selanjutnya 150 dikali 2 itu 300. 25T sama dengan 300, maka T sama dengan 300 dibagi 25. Hasilnya 12 cm. Jadi panjang MN adalah 12 cm. Baik, alhamdulillah. Semoga paham ya Kak dengan penjelasan Bu Nurul. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.